Jumpa kembali dengan saya, Ibu Suntari. Saya akan membawakan materi pembelajaran tentang pemisahan campuran. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan beberapa metode pemisahan campuran. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Peserta didik dapat memberikan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain 1. Filtrasi atau penyaringan 2. Sentrifugasi 3. Distilasi atau penyulingan 4. Kromatografi dan yang kelima sublimasi. Kita bahas tentang filtrasi. Filtrasi atau penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Kita ikuti video berikut ini. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put
my timing. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. He got that green eyes, giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. Ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, shaking your time, and I will know we'll never be the same. I love his lips, cause he says the words. Te amo, mami, don't wake up. This love is like a dream. So join me in this bed, but I ain't gonna push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in line. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Flawless diamonds in a green film in Buenos Aires until the sun's rising. We won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. You never live till you risk your life. You wanna shine, you gotta get more eyes. Am I your lover or I'm just your vibe? A little crazy, but I'm just your type. You want the lips and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Hey, you want the little mama cedar margarita? I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than signboards. Yang kedua, sentrifugasi. Merupakan cara metode yang digunakan untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Contohnya, pemisahan sel darah merah dan sel darah putih. Ikutilah video berikut ini. Ada beberapa metode dalam memisahkan campuran. Membuat santan kelapa, membuat teh misalnya. Pemisahan ini menggunakan metode filtrasi. Ada beberapa metode pemisahan campuran selain filtrasi. Misalnya dengan metode destilasi, kristalisasi, sublimasi, ekstraksi, adsorbs, kromatografi, sentrifugasi, dan masih ada lagi yang lain. Pada pemisahan sisa minyak pada penggorengan keripik buah ini menggunakan metode sentrifugasi. Metode sentrifugasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi ini digunakan untuk memisahkan sisa minyak pada penggorengan keripik buah, memisahkan madu dari rumah tawon. Cara kerja mesin pemisah madu dari sarang lebah. Ini madu sarang yang sudah penuh berisi madu.
yang akan kita panen. Jadi untuk memisahkan madu ini dari lavanya, kita memerlukan alat yang bernama separator madu. Cara kerja alat ini memakai gaya sentrifugal. Yang pertama kita lakukan, kita masukkan madu sarang ini ke dalam separator madu. Kita putar 10-20 kali putaran. Jangan terlalu kencang memutarnya, karena sebab itu nanti akan mematikan lavanya. Setelah itu kita angkat, kita cek apakah sudah bersih. Nah, setelah itu kita balik kembali dan kita masukkan ke dalam separator madu untuk membersihkan sisi yang lainnya. Dan alat ini juga berfungsi untuk menjaga agar madu tersebut tetap higienis dan terhindar dari kontaminasi. Dan madu itu akan keluar melalui pipa yang ada di depan separator madu ini. Nah, setelah kita cek kedua sisinya sudah bersih, madu sarang ini bisa kita kembalikan ke kotak lebahnya untuk dapat diisi ulang oleh lebahnya. Metode sentrifugasi juga sangat bermanfaat untuk medis, yaitu untuk membantu memisahkan plasma darah dengan menggunakan mesin sentrifuge. Gaya sentrifugal diperoleh dengan cara memutar campuran yang akan dipisahkan. Mesin sentrifugal ini digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan berada di bagian atas. Selanjutnya, pada campuran yang telah memisah tersebut dapat dipisahkan lebih lanjut dengan cara dekantasi atau memipet cairan yang berada di atas padatannya, lalu dipindahkan ke tempat lain. Setelah pengambilan darah dari atap dikirim ke komponen darah untuk diolah menjadi komponen-komponen darah, yaitu kita lakukan identifikasi terlebih dahulu. Setelah itu kita timbang. Setelah kita timbang, kita masukkan ke dalam refrigerated centrifuge untuk menghasilkan komponen-komponen yang kita inginkan sesuai dengan bag yang kita pergunakan. Misalnya kita mempergunakan triple bag, darah yang dihasilkan adalah BRC, TC, dan LP. Sedangkan menggunakan double bag bisa memperoleh hasil PRC dan FFP. Setelah masuk di dalam RC, kita keluarkan untuk kita proses pemisahan, yaitu dengan menggunakan alat Kumpomet yang memisahkan darah PRC dengan LP-nya. Itu kita mempergunakan double bag. Bila mempergunakan triple bag, kita olah lagi yang FFP-nya, kita putar ulang untuk mendapatkan hasil TC-nya dan LP-nya. Ada dua jenis alat sentrifuge. Sentrifuge biasa yang mempunyai kecepatan putar rendah antara 0 sampai 3000 rpm. Alat ini biasa digunakan untuk memisahkan campuran yang ukuran partikelnya relatif besar. Ultracentrifuge mempunyai kemampuan putar tinggi dari 0 sampai 20.000 rpm. Centrifuge jenis ini banyak digunakan untuk keperluan biokimia, misalnya memisahkan plasma dan serum pada darah.
Yang ketiga, destilasi atau penyulingan. Pemisahan yang digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya, misalnya penyulingan pada teh. Ikutilah video berikut ini. Yang keempat adalah kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Ikutilah video berikut ini.
Yang kelima, sublimasi. Sublimasi merupakan pemisahan yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublin atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lain tidak dapat menyublin. Contohnya pemisahan campuran yodium dengan garam. Ikutilah video berikut ini. Berikutnya sifat fisika dan sifat kimia. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, sifat fisika. Kedua, sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Contohnya bentuk warna, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis dalam kurung densitas. Sifat kimia adalah merupakan sifat yang berhubungan dengan mudah atau sulitnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya es yang mencair, baik dalam bentuk es maupun bentuk cair. Keduanya tetaplah air atau H2O. Contoh perubahan fisika antara lain menguap, mengembun, mencair, membengku, menyublin, dan melarut. Dalam reaksi 2H2O, direaksi menghasilkan O2 ditambah 2H2O plus 4. Air H2O dialiri arus listrik, dielektrolisis terurai menjadi gas oksigen dan gas hidrogen. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ciri-ciri perubahan kimia: 1. Terbentuknya gas. 2. Terbentuknya endapan.
3. Terjadinya perubahan warna. Dan keempat, terjadinya perubahan suhu. Kita lihat perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia terbentuk zat baru. Yang kedua, perubahan fisika, komposisi materi tidak berubah, sedangkan dalam perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Ketiga, perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa dan tidak terbentuk endapan. Sedangkan perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya gas endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Adapun contoh-contoh perubahan fisika dan kimia. Contoh perubahan fisika: beras diubah menjadi tepung, kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan dalam air, bola lampu listrik menyala, air berubah menjadi es. Sedangkan contoh perubahan kimia: singkong menjadi tape, pembakaran kayu, makanan berubah menjadi basi, susu diubah menjadi keju, dan besi berkarat. Sekian dan terima kasih.